Rasa sayang seorang kakek mungkin terkesan lebih besar daripada orang tua. Ini terbukti dari cerita yang ada di film Stand By Me. Kakek yang usianya sudah tidak muda lagi, dengan sekuat tenaga mencari uang untuk menafkahi cucunya yang masih kecil. Film Stand By Me yang mengusung drama keluarga yang dirilis pada April 2018 dengan durasi kurang lebih 1 jam 30 menit. Namun, kakak akan meringkasnya untuk kalian. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Simak video ini hingga usai. Dan kali ini support saya agar saya bisa tetap hadir mengisi suara di video berikutnya, serta membagi konten menghibur untuk kedepannya. Karena kami bukan apa-apa tanpa penggemar yang setia menanti video di channel Bahas Film. Aku ingin jadi presiden, teriak seorang anak, dan anak itu bernama Donggu. Dan menurut Donggu, yang membuat kita semangat dalam menjalani hidup ialah mimpi dan cita-cita. Dan ini adalah kakeknya Donggu yang bernama Kakek Kim. Kakek Kim ialah seorang pensiunan. Namun di film ini tidak diceritakan apa pekerjaannya dulu. Kini kakek Kim bekerja sebagai pencuci alas panggangan di rumah makan. Terlihat di sana, pemilik toko menegur sang kakek. Pasalnya, kakek Kim selalu mengambil permen. Saat selesai dengan pekerjaannya, kakek Kim bergegas menjemput adiknya Donggu yang bernama Donggi. Di sana kakek Kim dimarahi oleh guru, dikarenakan dia selalu telat dalam menjemput Donggi. Dan guru muda itu menjelaskan kalau ia bukan baby sister. Lalu kakek itu mengeluarkan permen dan menyuruh Donggi memilihnya. Dan mereka pun pulang dengan perasaan gembira. Sampai di sini saya paham kalau bahagia tidaklah harus mahal. Saat makan malam, Donggu menagih janji pada kakeknya, karena sang kakek berjanji padanya kalau selesai kerja, ia akan membeli daging babi untuknya. Namun kakek bilang, lain kali ia akan mengajak Donggu makan di restoran. Lalu, Donggu mempertanyakan siapa yang menemaninya di saat masuk ke sekolah dasar. Pasalnya, murid lain ditemani orang tuanya. Lalu, akibat pertanyaannya, sang kakek mengetok kepalanya dan mengatakan, ada Donggi yang akan menemanimu di hari pertama masuk sekolah. Paginya, kakek Kim ditelepon karena ada kerjaan. Oleh karena itu, maka Donggu harus menjaga adiknya. Namun Donggu tidak mau. Sang adik sangat suka dengan seluncuran di sini. Lain Donggu sangat takut dengan itu, karena saat kecil dulu Donggu pernah hampir kehilangan giginya karena permainan itu. Di tempat kerja, nampak kakek Kim sangat bersemangat. Pasalnya, dia merencanakan kalau dah dapat uang dari kerjanya, maka ia akan membelikan Donggu mainan. Di taman bermain, Donggu tidak selera makan, dikarenakan semua bekal isinya sayur. Terlihat tatapan polos dari mata Donggu, dan Donggi yang menandakan kalau mereka sangat mengharap kehadiran orang tua dalam menjalani harinya. Setelah selesai bekerja, kakek Kim bergegas ke toko mainan, namun uangnya tidak cukup karena harga mainan itu sangat mahal. Dengan berat hati, kakek Kim tidak membelinya dan memutuskan untuk pulang. Di sana, Donggu sangat senang. Ia berpikir, kakeknya pulang dengan membawakan mainan. Tapi ternyata tidak, dan Donggu sangat marah. Di sisi lain, Donggi sangat senang dengan makanan yang dibawa kakeknya. Malamnya, kakek Kim didatangi oleh dokter, dan kakek Kim sudah menduga kalau hal buruk pasti sudah menimpanya. Dan benar saja, kakek Kim divonis menderita kanker paru-paru stadium akhir, dan itu artinya kakek Kim tidak punya banyak waktu. Tapi dokter itu mengatakan kalau dunia medis sudah maju, pasti ada obatnya.
Namun kakek Kim menolak karena ia memiliki cucu yang harus dijaga. Dan dokter menambahkan, kalau ada panti asuhan yang merawat anak-anak dengan baik. Namun kakek Kim tetap saja menolak. Saat berangkat ke sekolah, Donggu mempertanyakan tentang ibunya pada kakek Kim. Karena di sekolah ia selalu diejek oleh teman-temannya perihal ibunya yang kabur saat ayahnya meninggal, serta membawa uang asuransi. Namun kakek Kim membantah semua itu. Dan dari sini terlihat kalau Donggu ingin sekali bertemu dengan ibunya. Seperti biasanya, Donggi menunggu dijemput oleh kakeknya. Namun tiba-tiba seorang anak lewat dengan ibunya. Dan anak itu mengajak Donggi. Namun dengan polosnya Donggi memperhatikan anak itu dengan ibunya. Tak lama kemudian datang kakek yang menjemputnya. Terlihat kalau Donggi pun mulai merindukan ibunya, sama seperti kakaknya. Malamnya Donggi yang kelaparan mulai memakan cat dinding yang terkelupas. Kakek Kim yang berusaha menghentikannya. Ternyata keluarga kakek Kim sudah sering tidur dalam perut yang kelaparan. Itu terbukti dengan sikapnya Donggu yang mengatakan kalau kakeknya yang akan membuat ia mati perlahan. Akibat memakan cat yang kering, membuat Donggi harus dirawat di rumah sakit. Di sana dokter mengatakan kalau yang membuat Donggi sakit bukan hanya cat yang ia makan, tapi juga karena anak seusia dia perlu kasih sayang ibunya. Dan sekarang terlihat penyesalan yang amat mendalam datang menghampiri kakek Kim. Sekarang kita diperlihatkan dengan kejadian 2 tahun yang lalu, di mana kakek Kim terlihat memarahi menantunya karena sang menantu lari dengan uang asuransi tepat pada pemakaman suaminya, dan ia kembali untuk anaknya. Dia mengatakan akan menggantikan uang itu. Namun kakek Kim yang sudah naik pitam tak mempedulikan ucapannya. Setelah semua yang terjadi dan ditambah penyakit yang dideritanya, membuat kakek Kim harus mengambil tindakan besar agar cucu-cucu bisa hidup lebih layak dan tenang di masa yang akan mendatang. Dan kakek Kim memutuskan untuk membawa pulang ibunya Donggu setelah mendapatkan alamat. Kakek Kim langsung bergegas mencari uang untuk membawa pulang ibunya Donggu. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya kakek Kim mendapatkan uang dari sang dokter. Meskipun itu pinjaman, namun kakek Kim sudah berjanji nanti jika ia sudah meninggal, maka uang asuransi bisa diambil oleh dokter. Memang terdengar aneh, tapi itulah perjuangan orang lanjut usia yang mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan sang cucu. Karena bagi kakek Kim, tawa cucunya ialah hal yang paling indah yang ada di dunia. Sebelum akan berangkat, kakek Kim ditemani oleh dokter datang ke tempat panti asuhan untuk menitipkan kedua cucunya. Karena ia akan pergi ke Indonesia guna mencari ibunya Donggu. Faktanya, ibunya Donggu ialah warga negara Indonesia. Orang di sana menjelaskan kalau Donggu dan Donggi akan dirawat dengan baik. Tibalah kakek Kim di Indonesia dan ia langsung mencari keberadaan ibunya Donggu, dan akhirnya rumah yang ia cari ketemu. Dan tiba-tiba seorang anak yang menggunakan masker melihatnya, dan tak lama kemudian pemilik rumah keluar. Lalu kakek Kim disambut dengan baik oleh pemilik rumah, dan terjadilah perbincangan lintas negara dengan bahasa yang berbeda. Sumpah, di sini nggak jamu banget, karena kakek mempertanyakan ibunya Donggu, tapi ibu itu malah mengajak ia makan bersama. Ternyata nama ibu Donggu ialah Vanessa, dan ibu yang tadi ialah ibunya Vanessa, dan anak yang menggunakan masker ialah adiknya Vanessa. Setelah makan malam usai, ibu Vanessa memberikan uang kepada kakek Kim dan berterima kasih kepada kakek Kim karena sudah membantunya.
karena dengan uang itu operasi anaknya berjalan lancar. Tiba-tiba kakek Kim menjadi bingung. Pasalnya ia tidak pernah mengirim uang ke siapapun, dan ternyata uang yang diterima oleh Ibu Vanessa ialah uang asuransinya suaminya. Dan sekarang kakek Kim kini semakin merasa bersalah. Akan hal itu, faktanya dulu Vanessa mengirim uang itu untuk operasi adiknya yang menderita penyakit yang mengharuskannya untuk transplantasi tulang sumsum. Paginya kakek Kim bangun dan meninggalkan rumah itu dan berencana pulang ke Korea Selatan. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang anak dan kakek Kim memberinya permen. Lalu sang anak membalasnya dengan memberikan sebuah gambar, dan anak itu mencium tangannya kakek Kim. Namun di sini kakek Kim melakukan hal yang sama. Dengan tangan kosong, akhirnya kakek Kim berjalan pulang. Tibalah kakek Kim di Korea. Terlihat salju turun. Tiba-tiba penyakit kakek Kim kambuh dan membuatnya tak sadarkan diri. Di rumah sakit, Donggu yang panik terus saja berteriak mencari kakeknya. Di sana Donggu berjanji kalau ia tak akan nakal lagi, dia akan menjadi anak yang baik. Dan Donggu mempertanyakan kepada kakek, menitipkannya ke panti asuhan. Namun kakek Kim tidak menjawabnya. Di rumah sakit, kakek Kim ditemani oleh cucunya Donggi, yang terlihat kalau Donggi sangat sayang terhadap kakeknya, dan ia tak mau kakeknya pergi meninggalkannya lagi, karena baginya kakek ialah segalanya. Di sisi lain, Donggu akhirnya memutuskan untuk mencari ibunya dengan bermodalkan foto. Dia bertanya kepada satu persatu orang yang ada di situ, namun tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Dan ia teringat pesan kakeknya untuk bersuara lantang. Pasalnya, harimau saja suaranya lantang dan besar makannya. Harimau mendapatkan perhatian. Lalu Donggu bersuara dengan keras. Benar saja, kini semuanya orang memperhatikannya. Kini berita tentang anak yang mencari ibunya telah menyebar. Dan suatu malam berita itu sampai ke ibunya Donggu dan membuat ibunya Donggu sangat merasa bersalah dan bergegas pulang ke rumahnya dulu. Alasan Vanessa belum menjumpai anaknya ialah karena ia belum memiliki cukup uang untuk menggantikan uang yang diambilnya dulu. Pagi, kakek Kim yang sudah kembali ke rumah dan terlihat ia sedang mengemasi barang-barang Donggi dan Donggu karena mereka akan diasuh oleh pasang kaya. Terlihat kalau Donggu tidak senang akan hal itu. Namun kakek Kim tidak mau jika cucu-cucunya melihat kematian diri. Pasalnya, mereka sudah melihat ayah mereka mati, dan setidaknya kali ini mereka harus melihat kakeknya mati. Saat masuk ke mobil, terlihat Donggi yang sangat sedih karena harus meninggalkan kakeknya. Namun apalah dia, mungkin ini yang terbaik, mengingat umur kakek Kim sudah tak lama lagi. Sekarang terlihat pria tua yang sendirian di rumah. Dulu rumah itu penuh canda tawa, kini menjadi sunyi. Kini kakek Kim duduk terdiam dengan semua penyesalannya. Dia merasa setengah dari hidupnya ialah penderitaan yang tak berujung. Kini kakek berharap kelak dia akan mati dengan tenang dan tak mau ada orang yang menangisi kepergiannya. Tiba-tiba terdengar genggaman anjing, dan itu menandakan kalau ada orang di luar. Lalu kakek Kim bergegas keluar. Ternyata orang itu ialah Vanessa, ibunya Donggu, dan kakek Kim sangat terkejut melihatnya. Di sana Vanessa mengeluarkan buku tabungan dengan tujuan mengembalikan uang yang pernah diambil dulu. Lalu kakek Kim berkata dengan lantang, "Apa kamu orang asing? Bukan kan? Jadi kenapa kamu di luar? Ayo kembali masuk. Ini rumahmu juga." Dan kakek Kim menghampiri Vanessa dan memarahinya karena ia datang terlambat. Lalu kakek Kim berterima kasih dan lalu memeluk menantunya itu serta meminta maaf atas segala perlakuannya dulu. Dan terlihat Donggu dan Donggi lari
bersama terlihat senyum di wajah mereka yang memiliki banyak makna. Dan film pun usai. Sedikit info, kalau film ini disutradari oleh 2 orang sekaligus. Di antaranya ada Takashi Yamazaki dari Yoshiagi. Dan ini bukan pertama kalinya mereka bekerja bersama, karena mereka pernah menjadi sutradara film animasi. Dan yang paling terkenal ialah Stand By Me Doraemon Session 1 dan dilanjut dengan Stand By Me Doraemon Session 2 yang dirilis tahun ini. Keduanya sutradara terbaik dan karya-karya mereka selalu diburu pencinta film drama maupun animasi. Dan bagaimanakah pendapat kalian dengan film yang satu ini? Adakah hal baru yang kalian dapatkan? Kalau ada, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.